Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik kita hari ini. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran 1, subtema 2. Beni memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Beni dibangunkan dengan suara ayam. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Beni juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang benar. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk. Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makanan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Setelah membaca dongeng di atas, isilah teka-teki silang di bawah ini. Mendatar. Nomor 1, benda yang dilihat ayam jago. Apa yang dilihatnya tadi? Bulan purnama. Kemudian yang 4 mendatar, suara kokok ayam jago, kukuruyuk. Lanjut 5 mendatar, suasana malam, gelap. Lanjut perasaan ayam jago, malu. 8 mendatar, sikap burung hantu, tertawa. Kemudian lihat yang menurun, nomor 1 menurun, sikap ayam jago saat melihat matahari, berkokok. Nomor 2, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan, siapa? Nomor 2 menurun, ayam. Kemudian nomor 3, burung yang mencari makan di malam hari, burung hantu. 6, tempat ayam jago berkokok, pagar. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak ayam.
Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap 5 kelompok. Nah, penulisan lambang bilangannya. Satu, ingat ya, kelompoknya ada 5, setiap isinya ada 2. Penulisan lambang bilangannya 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian satu lagi Benny mengelompokkan 2 kelompok ya. Satu kelompoknya isinya 5. Berarti kalau ada 2, 2 dikali 5. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, ada 2 kelompok ya. Satu kelompok isinya 6. Berarti kalau ada 2, 2 dikali 6. Berapa? 12. Kemudian Benny mengelompokkan ayam jagonya ke dalam 6 kelompok ya. Kita tulis 6 dikali berapa setiap isinya? Isinya 2, berarti 2 dikali 6 dikali 2 sama dengan 12. Kerjakanlah latihan berikut seperti contoh. Nah, penulisan lambang bilangannya bagaimana? Ingat ya, 3. Kotaknya ada 3, kemudian isinya ada 5, sama dengan 15. Lanjut, ini kotaknya ada 5, ya. Kotaknya ada 5, isinya ada 3. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Lanjut, ini kotaknya ada berapa? Kotaknya ada 4. Kemudian isinya ada 6. Kita tulis 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, yang ini kotaknya ada 6. Kita tulis kotaknya ada 6. Kemudian isinya ada 4. 6 dikali 4, 24. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Lanjut, ini kotaknya ada 5, isinya ada 6. Berarti penulisan lambang bilangannya 5 dikali 6 sama dengan 30. Lanjut, kotaknya ada 6, isinya ada 5. Ya, jadi sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30. Sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5. Lanjut, kotaknya ada 6, isinya ada 3. Bagaimana cara menulisnya? 6 dikali 3 sama dengan 18. Lanjut, kotaknya ada 3, isinya ada 6. Berarti bagaimana penulisan lambang bilangannya? 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali 6. Nah, sama seperti yang kemarin ya, Nak. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayamnya mengepakkan sayap. Ia mencoba mengikuti gerakan mengepakkan sayap. Yuk, lakukan gerakan seperti mengepakkan sayap. Nah, perhatikan, berdiri tegak, tekukkan kedua siku di samping badan, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakkan ke atas dan ke bawah, makin lama makin cepat. Kemudian lakukan gerakan ini bersama dengan temanmu. Lanjut pembelajaran 2. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pos? Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu.
Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul, tenggelam, dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, dia merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan diri dengan berbantuan daun. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik itu. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah semut dan merpati? Barang siapa berbuat baik akan mendapat balasan yang baik juga. Nah, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Paragraf keempat. Beni memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Beni membuatkan kandang ayam. Setiap hari Beni memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Beni juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Beni sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Beni suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Beni rajin dan menyukai binatang. 1. Tulislah kedua sifat ayah Beni yang kamu temukan pada teks. Nah, apa aja sifat ayah Beni? Menyukai binatang, kemudian lucu. Kemudian tulislah sifat Beni yang kamu temukan pada teks. Nah, rajin dan menyukai binatang. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Beni menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Beni saat mengelus-elus ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan melompat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Dua orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Kemudian posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Nah, kemudian tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Nah, itu gerakan meloncat ya nak. Kemudian ada juga mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah, itu tadi tahapan-tahapan gerakan meloncat seperti kelinci dan katak ya nak ya.
Nah, alhamdulillah selesai materi tematik kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat anak-anak Ibu pahami dan mengerti ya, Nak. Masih belajar tentang dongeng kita ya. Kemudian ada pertukaran bilangan. Nah, pertukaran bilangannya menggunakan perkalian sekarang ya. Kemarin dengan cara penjumlahan, sekarang dengan cara perkalian. Sama ya, Nak. Misalnya 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Sama seperti penjumlahan yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa paham dan mengerti ya, Nak ya. Nah, alhamdulillah selesai materi tematik kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.